Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan ke-9 untuk kelas 11. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, minggu lalu kita baru selesai mengerjakan MIT. Hasilnya apa? Nah, kalian semua udah tahu sendiri ya apa hasilnya. Kalau yang nilainya bagus, dipertahankan dan harus lebih baik lagi. Kalau yang nilainya di bawah KKM, jangan kecil hati. Kamu harus perbaiki untuk di pertemuan setelah MIT, berarti pertemuan hari ini sampai di ujian semester. Jadi kamu harus perbaiki cara belajarmu supaya kamu itu nilainya harus lulus KKM loh, harus lulus KKM. Nah, materi kita yang akan kita bahas adalah nilai optimum. Apa sih kira-kira nilai optimum? Nah, nilai optimum adalah nilai yang tujuannya mengoptimalkan baik itu biaya, produksi, ataupun keuntungan. Misal, dalam sebuah perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka konsepnya nilai optimum. Kemudian dalam sebuah perusahaan atau pabrik mengelola suatu barang, tujuannya supaya keuntungan besar, bagaimana minimal biaya produksinya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Ada dua metode yang akan kita bahas. Yang pertama metode uji titik, yang kedua metode garis lidik. Miss, saya mau tahu tuh uji titik. Uji titik itu adalah kita menghubungkan dua buah titik atau lebih dalam fungsi kendalanya. Kita lihat aja contoh berikut. Contoh. Diketahui fungsi kendala yang pertama 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 2. Yang kedua, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 3. Dengan X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan kita atau Z-nya adalah 3X kurang 4Y. Tujuannya adalah berapakah nilai maksimum dari Z-nya. Nilai maksimum dari Z. Kalau yang ini kita langsung ke bentuk sistem peridaksamaan. Kalau yang sebelumnya itu kita dari soal cerita ubah ke model matematika. Nah, berarti kalau gitu fungsi kendala 1 dulu kita selesaikan. 2x tambah y, tandanya berubah ya, jadi sama dengan 2. Kalau gitu kita buat tabel supaya kamu paham. Variabel x, y. Oke, sekarang kita tutup salah satu variabel dengan cara tabel ya. Berarti kita misalkan x-nya 0, berarti y sama dengan 2. Berarti y-nya berapa tuh? 2. Sekarang kita tutup. Kita ganti kalau gitu si y-nya yang 0. 2 kali berapa supaya 2? 1. Berarti dapatlah titiknya adalah 0,2 dan 1,0. Fungsi kendala yang kedua adalah x tambah 3y kurang dari, berarti kita ganti tetap jadi sama dengan 3. Kita buat pakai tabel. Oke. Di sini x, y. Nah, sekarang kita ganti nilainya. X-nya 0, 3y sama dengan 3. Berarti y 3 kali berapa supaya 3? Y-nya 1. Nah, sekarang kita tutup. Si y-nya yang 0, x-nya yang berapa? Kalau y-nya 0 berarti x sama dengan 3. Dapatlah titiknya 0,1 ya, 0,1 dan 3,0. Setelah itu apa, Miss? Gambarkanlah titik yang diketahui menjadi sebuah grafik. Oke. Sebuah grafik. Titik yang pertama tadi diketahui 0,2, berarti sini 0 ya. Di 1, 2, 3. Paling besar titiknya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada negatif, ada ya, semua positif. Nah, sekarang kita lihat. Sudah ditentukan titiknya, tinggal kamu pasangkan aja ke dalam grafik. 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini. Kemudian 1,0x nya 1, y nya 0, berarti di sini.
tinggal kita gambarkan, gariskan dulu. Caranya di rumah kamu belajarnya harus pakai penggaris ya, supaya ini rata. Nah, ini Miss buat. Oke. Perhatikan tandanya, kurang dari atau sama dengan, berarti garis penuh. Kemudian arsir kurang dari ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang fungsi kendala 2, 0,1, 0,1. Berarti titiknya di sini ya, 0,1. Kemudian 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Terus apa Miss? Satukan menjadi sebuah Oke, kita satukan nih. Ya, maksudnya. Oke. Arsirnya tandanya sama, garis penuh dan ke bawah ya arsir. Arsirnya ke bawah ya, karena dia pakai kurang dari juga ke bawah. Oke. Lalu mana yang daerah paling banyak mengenai daerah arsir? Kalau kamu lihat dari gambar, apakah yang ini? Bukan, karena dia hanya sekali arsir. Ataukah yang di sini? Bukan ya, otomatis wilayah ini nih. Oke, inilah sebagai himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya. Lalu, berapakah titik pertemuan ini? Harus tahu tak? Berapa titik potongnya atau titik pojok yang ditemukan ini? Caranya adalah untuk bisa mengetahui ini, titik pertemuan ini berapa, X, Y berapa, berarti harus disederhanakan. Carilah X, Y-nya berapa. Dengan cara apa? Dengan cara boleh eliminasi, substitusi, atau campuran. Kita ambil cara yang mudah. Kita ambil aja eliminasi ya. Miss buat 2X tambah Y sama dengan 2. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 3. Kita eliminasi X, berarti kali 1 kali 2. Kan tujuannya menghabiskan. Nah, berarti nilainya berapa, Miss? 2X tambah Y sama dengan 2. Yang di bawah 2X tambah 6Y sama dengan 6. Kurangkan. Habis, tinggal Y kurang 6Y. Berapa itu? Minus 5. Y sama dengan 2 kurang 6. Minus 4. Berarti Y dapatnya 4/5. Itu dapat. Sekarang kalau sudah dapatlah Y 4/5, kita substitusikan aja ke salah satu pertidaksamaannya. Kita ambil yang persamaan 1 ya. Berarti 2X 2, perhatikan ya, 2X tambah Y-nya kita ganti jadi 4/5 sama dengan 2. Kalau 4/5 itu boleh kita ganti ke nilai desimal ya, 0,8. Jadi 2X tambah 0,8 sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 2 dikurang 0,8. 2X atau ya pas. Nilainya 1,2. 2X sama dengan berapa itu? 1,2. Kita buat berapa ya? 1,2 kita buat desimal aja lah ya. 1,2 berarti X 1,2 per 2 berarti dapat nilai X 0,06. Dapat Y 4/5, Y 4/5, X-nya 0,6 atau di sini 3/5 nih X. Oke. Sekarang kita sudah tahu tuh, ternyata titik pojok ini adalah X duluan 3/5,4/5. Jadi kita tahu ternyata titik pojok itu punya titik potong di 3/5,4/5. Lalu untuk menentukan fungsi itu maksimum atau tidak,
kita tinggal mengganti nilai X di fungsi kendala tadi, mana ya? Nih, fungsi tujuan X dan Y dari daerah penyelesaian yang dilalui saja. Kalau gitu, kita perhatikan gambar. Kan ini nih, daerah yang dikenai oleh arsiran paling banyak. Berarti kalau yang ini daerah paling banyak, berarti hanya yang berada pada titik ini saja yang kita uji titik pojoknya. Berarti melalui 1,0, 3/5,5, 3/5,45, dan yang ini berapa ini, Miss? Ini tadi berapa nih? 1 atau 0,1. Berarti kita tinggal cari nih daerahnya, oke? Nah, kita lanjut ya. Jadi kan tadi udah dapat ya yang melalui daerah arsiran itu kan yang di sini saja nih, Miss. Yang kotak ini ya. Yang Miss kotakin ini. Ini ya. Nah, inilah dia. Nah, ini saja sebagai daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Lalu titik mana yang harus kita cari untuk menentukan uji titik? Titik yang ada di daerah penyelesaian saja, bukan di luar ini ya, tapi yang tepat mengenai arsiran paling banyak. Berarti ini 1,0, kemudian titik pojok 3/5,4/5, kemudian di sini nih berapa itu? 0,1. Sekarang kita tinggal nguji yang paling bawah. Ketika 1,0 berarti X1 Y-nya 0. Fungsi tujuannya 3X kurang 4Y. 3 kali 1 kurang 4 kali 0. Hasilnya 3 kali 1, 3 kurang 4 kali 0. Kurang 0 hasilnya 3. Kemudian berikutnya kita ambil yang ketiga, yang kedua. Itu di 3/5,4/5. Berarti 3 dikali 3/5 dikurang 4 kali 4/5. Nilainya berapa, Miss? 3 kali 3 9/5 dikurang 4 kali 4 16/5. 9 kurang 16 minus 7/5. Malah minus ya, nilainya minus. Kemudian kita ambil yang terakhir nih, 0,1. Nah, 0,1 X-nya 0. 3 kali 0 dikurang 4 kali Y-nya diganti jadi 1. Berarti 3 kali 0, 0 kurang 4. Hasilnya minus 4. Yang pertanyaannya adalah, kita mau mencari nilai maksimum. Nilai maksimum berarti otomatis nilai paling besar. Berarti dari 3 minus, berarti yang memenuhi adalah yang ini. Berarti yang memenuhi nilai maksimum untuk Z sama dengan 3X kurang 4Y dengan titik berapa tuh? Dengan titik ya, titik 1,0 diperoleh nilai maksimum. Maksimum yaitu nilainya 3. Oke, itu ya untuk menentukan daerah penyelesaian dari program linear dengan menentukan nilai optimumnya melalui uji titik. Kita lanjut untuk yang kedua.